Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Fitri Azahra dengan NIM 2023 08 10 14. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Proposal Malam Keakraban atau Makrab, program studi sebagai solusi digitalisasi administrasi. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di mana dalam era digital saat ini itu penggunaan teknologi semakin berkembang dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan administrasi akademik di perguruan tinggi. Nah, namun proses pengajuan proposal makrab di Universitas Pembangunan Jaya itu masih dilakukan secara manual, sehingga seringkali menyebabkan berbagai kendala seperti keterlambatan persetujuan, ketidaksesuaian format, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi proposal, serta kesulitan dalam melakukan pelacakan status pengajuan oleh mahasiswa. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan aplikasi pengajuan proposal makrab berbasis digital ini menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengajuan serta persetujuan proposal. Nah, jadi kalau dengan adanya sistem ini tuh mahasiswa bisa ngajuin proposal secara daring, terus pihak approver atau pihak akademik dapat melakukan evaluasi secara lebih cepat dan status proposal dapat dipantau secara real time oleh mahasiswa. Nah, penelitian mengenai perancangan sistem informasi aplikasi pengajuan proposal malam keakraban program studi ini menjadi penting dilakukan untuk menghasilkan rancangan sistem yang optimal, tepat guna, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi akademik di perguruan tinggi. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama ada bagaimana merancang sistem informasi pengajuan proposal malam keakraban program studi yang dapat mendigitalisasi proses administrasi secara efektif dan efisien. Yang kedua ada bagaimana sistem ini dapat membantu mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan proposal makrab. Yang ketiga ada bagaimana rancangan sistem informasi tersebut dapat meningkatkan transparansi, akurasi, serta kemudahan dalam pelacakan status proposal bagi mahasiswa dan pihak akademik. Nah, jadi rumusan masalah dari proyek ini ada 3 yang mana nanti di akhir akan terjawab. Untuk tujuannya sendiri, tentunya untuk merancang sistem informasi pengajuan proposal makrab program studi sebagai solusi digitalisasi administrasi akademik. Yang kedua, mengembangkan rancangan sistem yang mampu mempercepat dan mempermudah proses pengajuan, verifikasi, serta persetujuan proposal secara daring. Yang ketiga, menciptakan rancangan sistem yang transparan, efisien, dan mudah digunakan oleh mahasiswa maupun pihak akademik atau approver. Yang keempat, menghasilkan dokumentasi rancangan sistem yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi pengajuan proposal makrab di masa mendatang. Kita lanjut aja di sini. Untuk bab 2-nya adalah landasan teori. Yang pertama di sini kami jelaskan dulu apa itu sistem informasi, yang mana sistem informasi sendiri kumpulan komponen yang saling berkaitan seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi. Nah, jadi kenapa pemahaman tentang sistem informasi ini penting? Supaya sistem yang akan dirancang itu sistem yang menggantikan proses manual pengajuan proposal dengan pengajuan proposal secara daring. Nah, yang kedua ada digitalisasi administrasi, yang mana merupakan proses transformasi layanan administratif tradisional menjadi layanan berbasis digital. Yang ketiga ada perancangan sistem informasi, di mana perancangan sistem informasi adalah proses terstruktur untuk merumuskan, mendokumentasikan, dan merancang sebuah solusi perangkat lunak sistem yang memenuhi kebutuhan informasi organisasi dan penggunanya. Nah, di perancangan sistem pengajuan proposal makrab prodi ini, pendekatannya berarti tiap modul harus dirancang berdasarkan alur kerja nyata, yaitu formulir pengajuan yang memandu mahasiswa untuk mengisi, dan juga mekanisme unggah lampirannya dan routing otomatis ke approver sesuai aturan bisnis. Nah, selanjutnya ada pengajuan proposal sendiri. Pengajuan proposal itu proses yang secara umum melibatkan pengisian formulir, pengunggahan dokumen pendukung, verifikasi administratif, dan keputusan persetujuan atau penolakan. Di mana di sini kebutuhan spesifiknya meliputi validasi kelengkapan proposal, aturan alur persetujuan, serta pengelolaan LPJ atau pendanaan pasca kegiatan.
Selanjutnya ada transformasi digital, di mana tidak hanya meliputi digitalisasi dokumen, tapi juga perubahan cara institusi menyediakan layanan kepada mahasiswa, termasuk kegiatan seperti malam keakraban. Nah, dalam konteks aplikasi ini, transformasi digital berarti program studi perlu merancang sistem yang bukan hanya menggantikan form manual, tapi juga membentuk workflow baru yang mendukung partisipasi mahasiswa, penyederhanaan persetujuan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna dan stakeholder. Jadi, pengguna di aplikasi ini itu ada mahasiswa sebagai pengajunya, terus ada approver-nya. Approver di sini ada 5, yaitu BPM, pembina hima, wakil dekan, biro kemahasiswaan dan alumni, dan wakil rektor 1. Selanjutnya juga ada admin untuk pengelola aplikasi ini. Nah, selanjutnya Makrab-Prodi sendiri itu apa sih? Yaitu kegiatan tahunan yang dirancang sebagai wadah untuk membangun kedekatan, memperkuat hubungan sosial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di antara mahasiswa dalam satu program studi. Nah, alat yang digunakan dalam proyek ini, yang pertama itu ada DFD, di mana ini ada DFD level 0-nya. Ini sistem informasi pengajuan proposal makrab. Jadi di sini yang keduanya ada DFD level 0-nya, level 1-nya. Nah, selanjutnya ada UML, di mana yang pertama itu ada use case, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini aktornya itu ada pengaju, approver, dan admin, di mana approver di sini dibagi menjadi 5, ada BPM, pembina hima, BKL, wakil dekan, dan juga wakil rektor. Di mana untuk pengaju sendiri dapat melihat dan memantau status proposal yang diajukan. Ini pengaju juga yang mensubmit proposalnya. Kemudian setelah pengaju mengsubmit proposal itu, approver akan menerima proposalnya, lalu memberikan keputusan apakah diterima atau ditolak. Untuk admin sendiri tentunya bisa melihat dan memantau status proposal dan mengelola pengguna dan tampilan dari aplikasi. Yang kedua, di sini ada sequence, di mana untuk aktor pengaju di sini sequence untuk submit proposal. Aktornya itu ada pengaju, jadi pengaju buka form dulu, terus nanti sistem akan menampilkan form pengajuan. Lalu pengaju mengisi data dan unggah file proposalnya dengan format PDF. Terus sistem akan verifikasi format dan ukurannya apakah sesuai. Terus selanjutnya kalau sesuai maka akan masuk ke database. Nah, kalau udah sesuai nanti akan valid atau invalid file. Jadi pengaju kalau valid bisa klik kirim form. Lalu nanti from dari sistem ini bakal tautin atau simpen datanya ke database. Jadi nanti database juga bakal mengkonfirmasi kalau berhasil disimpan yang diterima oleh pengaju. Selanjutnya untuk melihat dan memantau proposal di sini pengajunya ini login ke sistem, terus nanti diautentikasi ke database. Kalau valid bakal menampilkan halaman dashboard untuk melihat halaman pengajuan proposal yang akan ditampilkan oleh database dengan daftar riwayat dan status proposalnya. Selanjutnya di sini ada sequence diagram approve proposal, yaitu aktornya pastinya approver. Jadi approver login dulu, terus diautentikasi. Kalau valid maka akan mengambil data proposal dari database, lalu akan tampil di halaman approver-nya file apa saja yang sudah di-approve atau harus di-approve. Jadi nanti filenya bisa diunduh dari file PDF yang disubmit oleh pengaju, lalu nanti approver pilih setujui kegiatan atau ditolak, lalu akan tersimpan di database. Nah, nanti bakal diupdate statusnya dari sistem ke database, lalu kalau misalkan ditolak, itu approver akan diminta input alasan penolakannya. Selanjutnya ini untuk sequence diagram kelola tampilan. Kelola tampilan itu bisa dilakukan oleh admin. Semuanya di sini aktor akan login dulu.
pengguna akan login dulu, lalu autentikasi oleh database, lalu di sini admin bisa langsung aja akses menu kelola tampilan. Lalu di sini admin bisa unggah file atau edit teks dari aplikasi. Terus ada sequence diagram kelola pengguna, sama dilakukan oleh admin juga. Jadi menu kelola pengguna dan kelola tampilan berbeda. Kalau untuk di kelola pengguna di sini bisa tambah atau edit dari peran si penggunanya tersebut. Jadi aktif atau nggak aktifnya dikelola oleh admin. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini yang pertama ada activity diagram submit proposal. Jadi pengaju buka halaman form pengajuan, terus mengisi formulirnya, unggah file proposal PDF-nya, terus diverifikasi formatnya sama sistem. Kalau valid maka akan mengirimkan tautan ke data pengajuan, terus pengaju akan kirim form pengajuannya, lalu akan tersimpan di pengajuan file proposal. Nah, kalau misalkan nggak valid, maka akan muncul pesan kesalahan. Jadi kayak alert gitu. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram submit proposal. Di sini ada activity diagram melihat dan memantau status proposal oleh user, yaitu tadi ada pengaju dan admin. Jadi bisa mengakses terus login sesuai role-nya. Ini kan ada dua aktor tadi, admin atau pengaju. Terus nanti akan ditampilkan dashboard pengajuan proposalnya. Jadi ditampilkan oleh sistem daftar atau tabel riwayat pengajuan proposal. Jadi bisa langsung dilihat status masing-masing proposalnya. Terus untuk kelola tampilan sendiri, aktornya ada admin, jadi menginput sesuai role adminnya, terus mengakses menu kelola tampilan, pilih elemen yang mau diubah apa, terus unggah file baru klik simpan perubahan, maka sistem akan memperbarui tampilan. Untuk kelola pengguna sendiri, itu ada admin juga, bisa pilih aksi yang diinginkan, itu ada tambah akun baru seperti nama, email, peran, atau bisa edit pengguna, terus atur peran dan nonaktifkan akun. Ketika admin klik simpan perubahan, maka akan diperbarui oleh sistem di database. Untuk kelas diagramnya sendiri juga sama, di sini pokoknya masing-masing masing-masing modul itu atau masing-masing proses itu ada si UML-nya sendiri. Ini ada kelas diagram submit proposal, melihat dan memantau status proposal, approve proposal, terus kelola tampilan, kelola pengguna. Nah, metodologi yang kita pakai itu ada metodologi prototyping. Ini bagian alur prototypingnya. Di sini ada planning dulu, terus kita analisis, design, dan implementation, terus kemudian ke sistem prototype, lalu diimplementasikan baru ke sistemnya. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitiannya sendiri, di sini kita masuk ke bab 3. Di sini ada kita lakukan penelitiannya di UPJ, tentunya di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, ini ada gen chart waktunya, di mana penelitian dilaksanakan pada periode Oktober sampai Desember. Tentang waktunya ini mencakup perancangan sistem, analisis kebutuhan, pengembangan sistem, pengujian sistem, pelatihan dan dokumentasi, dan juga evaluasi dan finalisasi. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, di sini kita wawancara, ada pengaju dan juga approver. Nah, di sini dokumentasi wawancaranya, kita wawancara dengan BKL. Selanjutnya untuk studi pustakanya sendiri, ini kita secara umum kita ambil dengan menelaah jurnal ilmiah atau laporan penelitian tahun 2021 sampai 2025. Selanjutnya di sini masuk ke hasil pembahasan. Di sini ada halaman sistemnya. Jadi sistemnya udah jadi. Ini halaman pengaju, ada pengisian form dan submit proposal. Ini untuk tampilannya. Jadi di halaman pengajuan itu ada form pengajuan proposalnya, terus di sidebar-nya ada notifikasi pengajuan, lalu di bawah submit proposal itu akan ada daftar pengajuan yang disubmit oleh pengaju. Selanjutnya ada halaman approver, jadi untuk review dan tindak lanjut proposal, yaitu di page atau di halaman persetujuan, ini ada tabel persetujuannya, lalu di sidebar-nya ada notifikasi pengajuan.
Untuk halaman adminnya sendiri, tadi kan admin bisa kelola tampilan dan kelola pengguna. Ini untuk kelola tampilannya sendiri, ini ada kelola pengguna, terus ada kelola persetujuan. Jadi bisa cek dari seluruh approver ini untuk kelola pengajuannya. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, penelitian ini menghasilkan rancangan awal sistem informasi menggunakan pendekatan prototyping. Jadi kita mengidentifikasi kebutuhan inti dari pengguna baik mahasiswa, pengaju maupun pihak akademik selalu approver yang menekankan pentingnya alur pengajuan yang jelas. Ini sudah kita jawab juga di filenya untuk rumusan masalah masing-masing. Tadi rumusan masalahnya ada 3, jadi kita menjawab rumusan masalahnya juga ada 3. Terus di sini ada untuk kesimpulannya sendiri, kita masing-masing rumusan masalah juga ada dan sarannya juga seperti itu. Ini untuk daftar pustakanya sudah Mendeley. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.